jenengan kalau baca maulid jangan tunggu ngundang Habibidin, karena itu pasti hanya setahun sekali dan mahal. Jenengan juga harus ngadakan. Iya toh, dan tidak perlu ngundang Habibidin juga. Pak Kapolres, itu tadi saran dari Gus Kausar, kita jalankan bareng-bareng, tapi tolong tadi bahasa nggak perlu ngundang Habibidin jangan didengarkan itu. Nggak payu-payu, tolong perbaiki niatnya. Gak payu iki. Aduh, tobat san. Piye iku? Memalukan dunia persilatan itu. Aduh, ya apa wamu iku? Gawat itu. Moga-moga segera dapat jodoh. Moga-moga segera. Wah, jangan sampai itu nanti memalukan Habibidin itu. Dibagi nang kono. Ki makaran telah dibacakan maulid kayak nonjang jomblo-jomblo ke bendang nikah itu. No, tak bagi. Berikutnya dari Pekalongan. Kalau saking Jombang mau dalu. Saya tadi malam dari Jombang langsung ke sini. Jenengan dari Pekalongan. Orang Abari jenengan. Coba ngasih tahu saya, Bib, saya mau ke Pekalongan. Jadwal saya batalkan langsung. Coba Gus Kausar WA, Bib, tanggal sekian saya di Pekalongan. Jadwal azhar saya batalkan langsung demi menjamu jenengan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan mendengarkan tausiah Mau'idatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita akhina fillah Al-Habib Muhammad Ibn Husain Ibn Anis Al-Habsi dari kota Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para masyaikh dari semua pengasuh pondok pesantren, tambahnya pengasuh pondok pesantren Sidogiri Ki Haji Fuad Nur Hasan dan segenap majelis keluarga, dan Allah Ta'ala berikan beliau sehat walafiat insyaallah, panjang usianya fi taatillah, dan juga majelis keluarga pondok Al-Falah Peloso Kediri, ada Ki Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar, Ki Haji Fahim Royani, dan semua majelis keluarga pondok-pondok yang lain, pondok Zainul Hasan, Nurul Jadid, Wali Songo, Salafiyah, Syafi'iyah, dan semuanya. Keluarga besar PCNU Bondowoso, Rais Syuriah Kiai Muhammad Junaidi, dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Abdul Qadir Syam, dan segenap para habaib yang hadir, namanya guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibni Segaf bin Abu Bakar Segaf, Habib Ali Al-Haddad, Habib Taha bin Segaf bin Abu Bakar Segaf, Habib Muhammad bin Idrus As-Segaf, dan segenap instansi pemerintah dan aparatur negara, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, Kiai Haji As'ad Yahya Syafi'i, Bapak Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, Bapak Dandim Letkol Ahmad Yani, Ketua DPRD Haji Ahmad Dhafir, dan Bapak Camat Abdul Hafi, serta penyelenggara dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar CV Suud, Ibunda Hajah Siti Maimunah, Allah Ta'ala panjangkan usia beliau insyaallah fi sihatin wa afiyah, diangkat segala penyakitnya insyaallah, berikan panjang umur,
itu juga dengan Bapak Haji Rahmatullah, Allah Ta'ala juga panjang usia beliau insyaallah, Mbak Haji Zaini Haji Nawawi, Ibu Hajah Siti Nurjannah, Ibu Desita Sarifah, dan Bapak Dani Kuryawan, Bapak Rafi Rahmatullah, dan Ibu Inga, serta pengasuh Pondok Pesantren Nurul Salam Kiai Haji Hasim Husnan dan majelis keluarga besarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, sedikit aja insyaallah nanti kita akan dengar banyak dari Gus Kautsar, mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Saya mau menyampaikan, jadi semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini itu pasti sudah pernah terjadi di generasi yang sebelumnya, walaupun dengan bentuk yang agak berbeda, tapi nanti inti masalahnya sama. Maka kalau orang itu punya masalah dan ingin masalahnya selesai, itu tinggal copy paste cara hidup orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan masalah itu. Jadi tinggal kita ambil caranya, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka masalah kita nanti insya Allah akan selesai sebagaimana beliau-beliau itu juga pernah menyelesaikan masalahnya. Dan di antara contoh teladan kita yang paling istimewa, yang kehidupannya itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kita bersikap, bertindak, berucap, berbuat, beraktivitas, itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan yang sholawatnya keras utangnya lunas. Nah, kelihatan kalau banyak utangnya ini berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi kalau kita tuh pengen punya masalah, masalahnya kelar, cepat selesai, ya tiru caranya Nabi mengatasi permasalahan di dalam kehidupan beliau. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil contoh satu. Malam ini kita semua belajar dari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita belajar dari sirah yang satu ini. Caranya Nabi Muhammad menghadapi manusia-manusia toksik. Tahu enggak? Ini kan, ini ada nih istilahnya Gen Z ini. Manusia toksik. Orang yang maaf, kalau di depan kita muji-muji, tapi kalau di belakang kita ngomongnya beda. Ada atau ada? Pernah ketemu? Pernah ketemu. Kalau ketemu berarti Anda yang jadi pelaku apa jadi korban? Oh, korban. Nggak ada yang pelaku ya di sini ya? Nggak ada. Di sini semuanya orang-orang baik insya Allah. Amin Allahumma. Jadi caranya Nabi Muhammad ngadepin manusia toksik. Manusia toksik itu artinya racun. Jadi manusia yang mendatangkan efek negatif, baik itu di depan ataupun di belakang. Mari kita lihat, perhatikan bagaimana caranya Nabi mengatasi beliau. Enggak pakai beliau deh, orang nggak bener kok. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mengatasi orang-orang nggak jelas itu. Jadi gini, semua sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, itu nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena posisinya Nabi Muhammad saat itu belum begitu kuat, sehingga yang ada orang-orang yang memusuhi Nabi tapi terang-terangan. Sampai ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka di situ posisi Nabi kuat, maka ada kelompok yang memusuhi Nabi tapi sembunyi-sembunyi. Itu namanya kelompok orang-orang munafik. Saat itu pemimpin dari orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay itu ada dua suku Madinah, ada suku Aus, suku Khazraj. Yahudinya ada tiga kelompok besar, Bani Qainuqa,
Bani Nadir, Bani Quraidah, itu waktu itu orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj sudah akan meletakkan mahkota kepemimpinan kepada Abdullah bin Ubay. Begitu datang Nabi Muhammad, orang jatuh cinta sama Nabi, akhirnya semua ikut Nabi. Abdullah bin Ubay seakan-akan dia itu ditinggalkan. Jadi dia memendam marah, dendam, benci sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nganggap saya itu jadi tokoh nomor 1. Ini gara-gara Muhammad datang, saya nggak jadi nomor 1 lagi sekarang. Padahal prinsip dakwahnya Nabi Muhammad itu siapapun tokoh, kalau dia masuk Islam tetap dia akan dihormati, bahkan semakin diunggulkan karena ketokohannya. Jadi Nabi itu tidak pernah jadi ancaman untuk posisinya orang lain, tidak pernah jadi ancaman untuk kedudukan dan kehormatan orang lain. Itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dimanapun tempat, Nabi itu dakwahnya nggak pernah menjadi ancaman untuk orang lain. Abdullah bin Ubay itu dihormati sama Nabi. Tapi awal-awal Nabi masuk Madinah nggak mau masuk Islam dia. Benci Nabi, musuhi Nabi. Sampai ketika menang perang Badar, lihat Nabi semakin kuat, pengikutnya Nabi banyak, seakan-akan nggak ada pilihan. Akhirnya Abdullah bin Ubay menyatakan secara zahir dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi masuk ke dalam agama Islam toksik. Misinya memecah belah, misinya mengadu domba, melemahkan Islam dari dalam, mencerai-beraikan para sahabat Nabi. Toksik dia itu. Itu Abdullah bin Ubay itu, bayangkan coba ya, itu kalau Nabi Muhammad mau khutbah, dia dulu yang berdiri. Dia bilang begini, kalian beruntung, kalian ada Rasulullah di antara kita. Bantu Rasulullah, hormati Rasulullah, dengarkan ini dan taati ucapannya. Setelah itu dia duduk, baru Nabi Muhammad khutbah. Jadi Anda lihat ya, orang kalau banyak berlebihannya itu biasanya hubungannya tidak awet. Orang tuh kalau banyak dibuat-buat itu biasanya dalam tanda kutip ada sesuatu. Makanya kalau Anda punya teman, cari teman yang sikapnya biasa-biasa aja. Teman yang sikapnya berlebihan itu gampang untuk berubah jadi musuh. Perhatikan. Dan ini yang terjadi juga di zaman Nabi. Orang yang berlebihan itu seperti itu. Di Abdullah bin Ubay bangun, muji-muji Nabi, baru Nabi khutbah. Setelah itu, ketika perang Uhud, ini kadang-kadang harus ditutupi angin ya, biar tidak kena kemik ya. Ada pas anginnya kenceng gitu, tutupi pakai surban. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah itu ketika perang Uhud itu musuh kaum kafir Quraisy 3.000 pasukannya. Kaum muslimin itu 1.000, yang berangkat itu 1.000. Bayangkan ya, Anda bisa lihat bagaimana toksiknya Abdullah bin Ubay. Itu ketika di perjalanan, dia tuh ikut loh, rombongan tuh ikut loh. Di perjalanan, tengah-tengah jalan, Abdullah bin Ubay memprovokasi sahabat, akhirnya ngejak pulang, itu yang pulang 300 orang. Jadi dia masih ditokohkan dia itu. Jadi ketika itu rombongan mau berangkat perang, yang 700 lanjut perang, yang 300 itu pulang ikut Abdullah bin Ubay. Hampir sepertiga orang-orang yang ada di Madinah itu bisa diprovokasi sama Abdullah bin Ubay ketika itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, terjadilah perang Uhud dan akhirnya banyak korban dari kaum muslimin. Cuma orang udah mulai tahu Abdullah bin Ubay ini orang gak beres ini, memprovokasi orang ini. Akhirnya Abdullah bin Ubay ketika dia Nabi mau khutbah, dia bangun lagi, padahal habis mengkhianati Nabi kayak gitu loh, memprovokasi hingga 300 pasukan itu pulang. Nah, dalam kondisi dia itu lagi mau berdiri, Nabi mau khutbah, diturunkan orang, turun, duduk kamu, apa yang telah kamu lakukan di perang Uhud, kamu gak pantas lagi seperti itu.
Marah dia, orang mau sholat Jumat dia malah keluar dari masjid. Berarti sudah kelihatan watak aslinya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu orang dengan logika berpikir yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Jadi memang kecerdasannya Nabi itu luar biasa. Tahu enggak? Ini perbandingan kecerdasan Nabi dibandingkan orang yang lainnya. Ya. Seluruh kerikil di muka bumi ini kalau dikumpulkan, banyak enggak? Banyak ya. Diambil satu, itu dibagi akalnya manusia seluruh dunia, sisanya itu Nabi Muhammad. Perbandingan akal Nabi dengan orang lain itu seperti itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah. Lanjut. Nah. Setelah itu, nih kita pengen tahu nih, Nabi ngadepin Abdullah bin Ubay seperti apa. Setelah itu, ada perang lanjut. Ada perang namanya perang Bani Mustaliq. Perang ini tidak begitu populer, tapi di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa penting. Di antara peristiwanya, kaum muslimin berangkat perang. Di perang itu kaum muslimin menang telak, tidak ada korban kaum muslimin yang tewas kecuali kena pukul temannya sendiri. Jadi salah tembak ya, sama sekarang salah tembak. Dikira musuh ternyata teman sendiri. Kaum muslimin ketika perjalanan pulang itu istirahat di satu tempat. Saat itu lagi antri mau ngambil air. Ada orang Madinah di situ, kemudian juga ada orang Muhajirin, pegawainya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu mau ngambil air mungkin berdesak-desakan, desek-desekan begitu, saling sikut, yang salah satu emosi, yang satu mukul. Teriak, "Woi orang-orang Ansor, saya dipukul." Yang satu bilang, orang-orang Muhajirin." Wah, teriak, begitu teriak, hampir terjadi perang Muhajirin dan Ansor, perang saudara. Yang satu orang asli Madinah, yang satu kaum Muhajirin adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Begitu lihat konflik seperti itu, nah, pintu masuknya Abdullah bin Ubay lagi untuk memprovokasi. Kata Abdullah bin Ubay, orang-orang Madinah itu tokoh-tokohnya dikumpulkan. Saya bilang apa? Kamu tuh ngasih tempat ke orang-orang itu, bentar lagi kamu diusir sama mereka. Kamu nggak nempati rumah-rumah kamu. Tahu nggak perumpamaanmu sama orang-orang yang datang itu dikatakan dalam pepatah Arab, "Sammin kalbak yakulak." Gemukkan anjingmu, tapi nanti anjingmu akan makan kamu yang telah menggemukkan dia. Artinya apa? Udah berbuat baik tapi malah dikhianati. Dalam kondisi seperti itu dia memprovokasi, kemudian dia bilang, sampai Madinah tidak usah ada lagi yang ngasih hadiah pada orang-orang Muhajirin, dan kita usir mereka. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kaum yang mulia, yaitu penduduk asli Madinah, akan mengeluarkan orang-orang hina, yaitu orang-orang Muhajirin saat itu. Yang dengar Abdullah bin Ubay ngomong begitu, itu anak kecil namanya Zaid bin Arqam. Anak kecil namanya Zaid bin Arqam. Dengar ada orang niat buruk sama Nabi, kemudian dia langsung datang lapor sama Nabi. "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bilang begini. Nabi itu kalau dengar laporan, Nabi akan bilang gini, "Kau yakin?" Dengar sendiri, nggak salah dengar, betul. Nabi itu pasti cross check. Setelah Nabi cross check seperti itu, Nabi ada sahabat yang lain, kata sahabat lain, "Nggak mungkin ya Rasul, nggak mungkin Abdullah bin Ubay masa ngomong gitu, masa mau ngusir engkau dari Madinah, kayaknya nggak mungkin, mengusir kaum Muhajirin nggak mungkin itu terjadi." Tapi ini ada yang dengar, ya itu mungkin anak kecil lah, anak kecil Zaid bin Arqam itu mau ikut perang Uhud masih tidak boleh karena kecilnya. Usianya mungkin saat itu masih usia, kalau zaman sekarang ya, zaman anak-anak kita, anak SD, tapi dia lapor untuk membela
Nabi. Akhirnya Zaid bin Arqam itu dimarahin sama sesepuh-sesepuh yang ada. Kau ini anak kecil, ngomong-ngomong nggak bener, nyampaikan ke Nabi, kalau terjadi apa-apa gimana? Kata Zaid bin Arqam bilang begini, saya itu hormat sama Abdullah bin Ubay karena dia tokoh Madinah, tapi demi Allah, kalau ada siapapun yang niat nggak bener sama Nabi, sekalipun itu bapakku sendiri, aku yang akan laporkan itu sama Nabi Muhammad. Sekarang orang nggak percaya sama aku, tapi aku berharap Allah Ta'ala akan nurunkan ayat untuk membenarkan kalau aku nih nggak ngomong bohong, aku nih ngomong yang benar. Abdullah bin Ubaynya dengar disampaikan omongannya ke Nabi, datang ke Nabi, sumpah enggak ngomong gitu, saya sumpah enggak ngomong gitu. Enggak lama turun ayat di surat Al-Munafikun bahas tentang omongannya Abdullah bin Ubay persis seperti laporannya Zaid bin Arqam. Artinya anaknya usianya masih kecil tapi sudah punya semangat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa di sini, Nabi Muhammad lihat Muhajirin sama Ansor lagi ada api fitnah ini. Kemudian provokatornya ada. Apa strateginya Nabi Muhammad? Nabi nggak pakai buat konferensi pers, seminar atau mauidhah hasanah atau tabligh akbar. Nabi Muhammad langsung buat keputusan, ayo jalan. Malam jalan. Ya Rasulullah pagi istirahat? Enggak, pagi jalan. Siang terus. Ya Rasulullah sarapan? Terus jalan. Sampai besoknya misi jalan terus, terakhir sudah sekarang istirahat. Begitu istirahat langsung tepar semuanya. Jadi sama Nabi SAW dihabiskan energinya mereka untuk melakukan perjalanan sehingga sudah tidak punya energi untuk bermusuhan. Nabi jalan terus. Ya Rasulullah capek, nanti. Begitu istirahat langsung semuanya tidur, tidak ada yang sempat bahas. Bangun, jalan lagi. Akhirnya sampai kota Madinah, udah selesai masalahnya. Makanya saya mau ngasih ilmu, kita bisa ngambil ilmu adik-adik semuanya atau semua yang hadir di sini tempat ini. Kalau ada orang telepon kita, mau ngomelin kita, mau marahin kita, teleponnya jangan diangkat dulu. Nanti telepon balik 5 jam kemudian, mesti udah enggak marah. Mesti sudah enggak marah. Apa? Energinya untuk marah udah habis. Energinya untuk marah sudah habis. Tapi jangan dipraktekkan untuk istri-istri yang mau ditelepon sama suaminya. Kalau istri yang mau ditelepon sama suami, ya silahkan diurus rumah tangganya dengan baik. Intinya begitu. Begitu juga suami-suami kalau ditelepon sama istrinya, ya silahkan langsung diangkat. Walaupun diomeli harus siap ya. Walaupun diomeli harus sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dibuat gak ada energinya. Begitu sampai di perjalanan itu Sayyidina Umar sempat bisikin Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ini orang nggak benar. Aku izinkan aku untuk bunuh dia, perintah aku untuk bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Kalau enggak aku, ada Muhammad bin Maslamah biar bunuh dia, atau Abbad bin Bishr biar bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Kalau saya membunuh Abdullah bin Ubay, orang akan ngomong, wah Muhammad bunuh sahabatnya sendiri, gempar nanti. Biarkan aja. Selama dia masih sama kita akan tetap baik sama dia. Nggak lama, kabar Nabi mau bunuh Abdullah bin Ubay kedengeran sama anaknya Abdullah bin Ubay itu sendiri. Anaknya dengar. Begitu anaknya dengar lapor, ya Rasulullah, satu kota Madinah tahu aku ini anak paling berbakti sama orang tua di seluruh Madinah. Jadi kalau engkau memang mau membunuh ayahku, jangan nyuruh orang lain ya Rasulullah, yang diperintah aku aja. Karena aku takut kalau ayahku dibunuh sama orang lain, kalau aku lihat pembunuhnya nanti aku bisa marah sama pembunuhnya, dan aku tidak mau marah terhadap sahabat-sahabatmu, aku nggak mau. Kalau ayahku harus dibunuh, aku yang bunuh, jangan orang lain. Setelah itu kata Nabi, enggak, saya tidak mau bunuh, tapi saya tetap akan berbuat baik kepada dia selama dia masih kumpul bareng sama kita. Enggak lama setelah itu, begitu mau masuk ke kota Madinah, ini tiba-tiba anaknya Abdullah bin Ubay itu, untanya Abdullah bin Ubay itu dibuat deprok gitu, dibuat duduk, kemudian dia ngambil pedang ngancem bapaknya, Pak,
Kau bilang sama kau tidak boleh masuk Madinah Pak sebelum diizinkan sama Rasulullah. Rasulullah mengizinkan masuk Madinah baru boleh, dan kamu bilang ya Rasulullah engkau yang aziz ana dzalil. Kau bilang begitu. Loh, nah, kau maksudmu apa? Aku ini bapakmu. Iya, kau bapakku betul. Tapi ngomong dulu sama Nabi. Nabi yang ngasih izin baru kamu boleh masuk Madinah. Akhirnya karena lihat seperti itu, minta izin masuk Madinah sama Nabi Muhammad, dan dia bilang ya Rasulullah engkau yang aziz, aku yang dzalil, aku yang hina. Akhirnya bersamanya dibolehkan masuk ke kota Madinah. Semenjak hari itu Abdullah bin Ubay setiap akan berbuat ulah, langsung anaknya, sahabatnya, kaumnya, pengikutnya langsung ngomong, jangan, langsung dia dimarahi, dia ditegur. Kata Nabi SAW, Nabi ngomong sama Sayyidina Umar, Abdullah bin Ubay udah nggak pernah membuat ulah lagi ya sekarang. Betul ya Rasul, kalau dulu aku bunuh dia seperti perintahmu, aku suruh kau bunuh dia seperti maumu dulu, akan banyak orang yang bingung, akan banyak orang yang ketakutan, akan banyak orang yang gempar. Karena masa sahabatnya Nabi dibunuh, nanti mereka takut mereka pun juga suatu hari akan dibunuh. Buat keberhasilan dakwah itu nggak bagus. Tapi sekarang ini kalau kau nyuruh siapapun untuk membunuh Abdullah bin Ubay, orang akan rebutan bunuh Abdullah bin Ubay. Tapi itu sudah tidak perlu kata Sayyidina Umar, betul ya Rasulullah, pendapatmu lebih bagus daripada pendapatku, dan perkaramu lebih berkah daripada apa yang aku pikirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini kan sering ketemu mungkin teman toksik, tetangga toksik, keluarga, saudara dan lain sebagainya. Tidak harus ngadepin apa-apa itu dengan kekerasan. Kadang-kadang kita tuh bisa niru caranya Nabi Muhammad SAW. Cukup mungkin kita jaga jarak, mungkin fitnah sudah selesai. Anda nggak suka sama orang, itu tidak ada masalah, karena memang nggak mungkin kita bisa cocok dengan semua orang. Tapi yang terpenting jangan sampai memusuhi siapapun. Jangan sampai memusuhi siapapun. Dan kalau ada orang yang toksik di sekitar kita, jaga jarak, diemin. Tidak usah kita bersikap keras, kamu begini, ini begini, dan lain sebagainya. Tidak usah seperti itu. Jalan terus saja kita sambil jaga jarak. Nanti insya Allah fitnahnya akan nyingkir sendiri sesuai dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu dari Nabi, orang itu tidak boleh banyak nganggur, tidak boleh banyak. Orang tuh kalau tidak punya energi untuk melakukan kebaikan, pasti energinya lari untuk melakukan keburukan. Makanya ada satu syair begini, inna syababa wal faragha wal jiddata mufsidatun lil mar'i ayyi mufsidati. Misik muda, nganggur, punya kelebihan, itu merusak. Misik muda, nganggur, punya kelebihan, itu akan jadi merusak. Kenapa? Karena tidak ada energi yang disalurkan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Makanya adik-adik semuanya yang belum punya kerja, ikhtiar kerja. Tidak bisa kerja sama orang, ikhtiar kerja sendiri. Apapun, walaupun dapat gaji, misalkan maaf seminggu gaji kita tidak sebaik, pokoknya jangan nganggur. Kalau tidak kerja ya fokus belajar. Hidup itu diisi seperti itu. Jangan hidup diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Masa main game dari isya sampai subuh? Ada? Itu kalau diganti baca sholawat jadi wali semuanya itu sudah. Dari isya sampai subuh mimpi ketemu Nabi itu. Cuma energinya dipakai untuk hal yang kurang bagus, akhirnya nanti tidak punya energi untuk melakukan hal yang positif. Mari kita semua belajar dari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itulah strateginya Nabi. Nabi itu bisa mengalahkan musuh siapapun musuhnya tanpa menggunakan kekerasan. Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya musuh dedengkotnya Nabi.
Ikrimah bisa jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi tidak mengalahkan Abu Jahal tuh? Oh, kau musuhi aku betul, kau benci sama aku, tapi lihat anakmu jadi pengikutku. Anaknya jadi pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi. Itu karena kebijaksanaannya Nabi, karena keluhuran akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo di majelis maulid yang penuh dengan berkah ini, mari kita semuanya ngisi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Belajar yang benar, ngaji yang benar. Kalau kerja ikhtiar kerja, ada pepatah harokah barokah. Kalau mau gerak nanti akan turun berkah. Tapi kalau mimpi, kalau hanya mimpi tapi tidak pernah mau bergerak, ya dapatnya cuma mimpi. Semuanya itu harus gerak, harus diperjuangkan. Nanti gerak dikit, nanti yang akan menurunkan berkahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah apa yang kita dengar tadi dari Nabi Muhammad buat kita semakin penasaran dengan cerita-cerita Nabi yang lain, belajar tentang Nabi, baca buku sirah Nabi. Banyak keindahan yang bisa kita dapat, banyak ilmu yang bisa kita dapat, banyak manfaat yang bisa kita dapat kalau kita mendengar sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti setiap kita punya masalah, kalau kita rajin dengarkan sirahnya Nabi Muhammad, setiap kita punya masalah, Allah Ta'ala akan ngasih solusi berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang bisa kita sampaikan, masih ada tausiah selanjutnya dari guru kita Gus Kautsar. Dari saya cukup sekian. Doa Allah Ta'ala jaga para habaib, para kiai, para alim ulama kita, Allah Ta'ala panjangkan usianya insyaallah fi sihhatin wa afiyah. Dan insyaallah Ibunda Hajah Siti Maimunah Hajah Rahmatullah Ta'ala berikan panjang umur fi sihhatin wa afiyah. Dan insyaallah sekeluarga besar CV Allah Ta'ala berikan keberkahan, rezekinya berlimpah ruah, dan insyaallah maulid bisa diadakan di tahun-tahun yang berikutnya dalam keadaan yang jauh lebih baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang telah memberikan nasihat ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadikan suri tauladan kita, akhlak contoh Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi hidup kita ke depan semakin sukses, semakin baik, dan semakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beliau guru saya, panutan saya, idola saya, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar telah hadir di tengah-tengah kita. Namun kita isi dengan qasidah, 1-2 qasidah dulu, baru kita nanti akan mendengarkan tausiah dari beliau Gus Kautsar. Alamat anak soleh, fadhal. Alamat anak soleh iku papat ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane. Alamat anak soleh iku papat ba'dane mu'min anut ing syariat ketihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane.
بالله يا رسول Siti Romalah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah, Hayyan Putrani Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Umi Kulthum, Siti Zainab, Ruqayyah, Ruqayyah, Siti Fatimah, Salatullah ala Rasulillah, Salatullah ala Yasin Habibillah, Yasin Habibillah, Hamzah Abbas iku pamane, Uthman Ali iku mantune, Abu Bakar Umar marsepuhe, Madinah hijrah kubure, Madinah kubure, Hasan Husain kubutune, Abu Talib iku pamane, Abdul Muttalib iku simbahe, Sofiyah iku Sofia Bibini Sayyid Hashim Kubuyuti Abdul Manafi Jannah Sayyid Musayn Kuwara
وأشغل طالبين بالطالبين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل طالبين بالطالبين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله Hadirin hadirat rahimakumullah, berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar dari Ploso, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dingin nanti dengar tausahnya antum jadi hangat Gus. Dipencet yang lama Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Masyayikhana al-kiram, apa Pak? Oh ngoten nggih. Sami mawon. Oh ngoten. Kiai para masyayikh. Enak itu kan? Enggak enak itu. Iya lah. Para kiai, para sesepuh, para masyayikh yang saya muliakan, wabil khusus murabi arwahina Simbah Kiai Fuad Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sitokiri, segenap keluarga Pondok Pesantren Sitokiri, para habaib, para sadah, wabil khusus Ahil Karim Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dan semua para habaib yang berkenan hadir. Tuan rumah, keluarga besar Bapak Haji Rahmat, semua teman-teman yang berkesempatan untuk mengikuti maulid pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa ketemu. Moga-moga menjadi sebuah pertemuan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar sebuah pertemuan yang membuat kita memiliki kepantasan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dar al-faniyah, sampai nanti ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sama-sama kita dengarkan, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi terkait betapa pentingnya
kita memahami, mengerti bagaimana perjalanan-perjalanan langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya tadi malam di Pekalongan, Bib. Nggih, tadi malam saya itu di Pekalongan. Acaranya ngaji sama teman-teman alumni, sekaligus juga maulid. Tapi tuan rumahnya jalan-jalan. Jenengan nggak ada. Malah kita ketemu di Bondowoso, dan saya tidak pernah ke Bondowoso, juga baru sekali ini saya ke Bondowoso. Saya tadi malam itu komentar karena acaranya maulid ya kayak sekarang ini. Saya lihat, mohon maaf ini, jenengan-jenengan itu kurang semangat ketika mendengar nama Rasulullah disebut. Saya ingat sebuah riwayah dari Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha yang redaksinya beliau mengatakan kuntu akhitu syai'an fi sahar. Satu malam di waktu sahur beliau sambil menanti suaminya yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tunggu sambil menjahit sesuatu. Fasaqatatil ibrah wantafa'al misbah. Tahu-tahu jarum yang beliau pakai untuk menjahit itu jatuh dan kebetulan lampunya padam. Beliau coba cari jarum itu tapi nggak ketemu-ketemu. Singkat cerita, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait fa'adha al-bait min diya'i wajhi. Tahu-tahu Rasulullah itu datang masuk rumah yang gelap gulita, kamar yang sangat gelap. Karena kedatangan Rasulullah langsung terang benderang karena bersinarnya wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mohon maaf, Bib, jenengan kan bersinar karena memang lampunya ngeri, tetapi ini Rasulullah ini memang pancaran sinar dari wajahnya ini super glowing sampai mampu menerangi yang ada di sekitarnya. Kemudian Dewi Aisyah matur, faqultu lahu ma adwa'aka wajhak ya Rasulullah, jenengan kok seglowing ini, jenengan kok sebersinar ini. Tapi beliau tidak ngomentari itu, beliau langsung komentar, al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sangat sial siapapun besok hari kiamat itu nggak kenal sama saya, nggak faham kalau itu saya, nggak ngerti kalau itu saya. Faman lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah, kata Dewi Aisyah. Siapa? Masa ada orang nggak faham kalau itu jenengan? Kata Rasulullah, al-bakhil. Wa manil bakhil? Ternyata beliau mengatakan, alladzi dzukirtu indah falam yusalli alayya. Yang nggak kenal saya besok itu adalah orang-orang yang super pelit, yakni orang-orang yang ketika namaku disebut kemudian dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Moga-moga kita semua ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan memandang wajah beliau, memahami beliau, dan semoga Rasulullah pun berkenan untuk melirik kita walau sekejap. Allahumma. Al-Imam Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi aliyya illa gana
hasaratan yaumal qiyamah wa in dakhalu al jannah lima yarawna min jazilis sawab. Tidak ada tempat atau apapun yang kita buat kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, kemudian tidak sempat di sana dibaca selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tempat itu hanya akan jadi penyesalan, walaupun mungkin orang-orang yang duduk di situ pada akhirnya tetap masuk surga, karena dia melihat betapa istimewanya mulut-mulut yang memperbanyak bacaan sholawat dari sisi pahala. Makanya benar kata Rasulullah dalam kitab I'anah, beliau mengatakan as-shalah aliyya nurun fil qabr wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah, bahwa sholawat kepada baginda Nabi itu akan menjadi penerang, penghias, pencerah dimanapun kita berada besok, entah ketika kita sedang di kuburan, atau mungkin kita sedang melewati atas jahanam, atau mungkin ketika kita sudah masuk surga. Moga-moga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menggapai kita semua. Ya memang ya kayak ini, saya tadi tanya, ini sebetulnya apa? Oh ini lapangan, saya pikir ini lapangan bola, ternyata ini lapangan pabrik ya Pak, pribadi Pak, sugih berarti sama nih Pak. Oh buatan ya, kalau tangklet kan dereng tepang, kalau nembe paham nih bau. Boyuh ombo banget, ini luas sekali, lapangan ini luas sekali. Tapi saya tidak heran Pak, karena ya moga-moga berkah gitu aja Pak ya, moga-moga berkah. Karena begini, aku nyawang kok lapangan sak menit gede ini, ya Allah, ini kalau kita buat tawaf saja ini sudah lumayan loh ini. Inna lillahi aqwaman ikhtasahum bin ni'am limanafi'il ibad, kata Rasulullah. Inna lillahi aqwaman ikhtasahum, ada beberapa yang yakhtasuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Saya tidak heran kalau ada orang misalnya kayak Kaji Rahmat ini, memang kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu memang punya beberapa hamba, memang punya beberapa orang yang ditakdirkan ya sugih Pak, artinya ya penghasilannya melebihi penghasilannya orang sekampung, bahkan mungkin penghasilannya melebihi orang kecamatan. Wa yugirruha, tapi jangan harus ingat itu semuanya kekayaan yang ada ini Pak, mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung, nanti saya tidak diundang lagi. Tapi ya enggak apa-apa, jauh ya Pak ternyata ternyata jauh ya, enggak apa-apa, enggak diundang lagi ya enggak apa-apa. Tapi saya harus ngomong, jenengan harus sadar dari awal bahwa kemudahan rezeki ini limanafil ibad, bahwa ini harus dirasakan oleh banyak orang. Jangan sampai kemudian sehatnya rekening panjenengan itu hanya dirasakan oleh anak jenengan ini, tapi orang-orang banyak harus ikut merasakan. Ya mohon maaf ini Pak, karena terusannya itu agak bahaya Pak. Wa yukirruha indahum ma badzaluha. Loh bener ini Pak, ini bener, ini Kanjeng Nabi ini Pak, bukan saya, yang jenengan ulang tahun ini loh. Wa yukirruha indahum ma badzaluha, dan insya Allah rezeki ini akan terus dialirkan, dimudahkan kepada jenengan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama dibagi Pak, selama rezeki itu dirasakan oleh banyak orang. Tapi fa idza mana'uha naza'aha minhum, kalau jenengan sudah mulai, mohon maaf, pelit Pak, mulai perhitungan, mulai tidak loman, angel golek hadis model gini. Lha tenan aku kira-kira ndelok lapangan lho pegel lho. Anu Kiai ngapunten Kiai, kula niku senengane bal-balan. Kecilik pengen duwe lapangan, gak keturutan tekan kene wong Bondowoso duwe lapangan iso dadi telu uraan tenan.
Ini ugal-ugalan ini, tapi tidak apa-apa. Ternyata ini adalah tempat di mana yang memang beliau khususkan untuk pengajian-pengajian dan solawatan-solawatan. Moga-moga menjadi tempat yang berkah. Ya saya terus nih, nggih Pak, pokok diingat-ingat itu. Pokok rezeki ini akan terus mudah dan mengalir kepada panjenengan dan keluarga selama itu dirasakan kemanfaatannya untuk banyak orang atau oleh banyak orang. Tapi ketika jenengan mulai kelihatan pelitnya, naza'aha minhum, itu pasti akan dicabut pelan-pelan. Fahawwalaha ila ghairihim, fahawwalaha ila ghairihim, maka akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicari kaji rahmat yang masih loman, bukan kaji rahmat yang bakhil. Kira-kira begitu Pak. Tapi delok wajah jenengan aku lho piye lho yo ya gimana. Alhamdulillah. Tapi moga-moga dengan dibaca jam maulid ini, moga-moga ini menjadi tempat yang benar-benar barakah. Maulid itu saya dari tadi kayak tadi malam itu saya di Pekalongan, saya nggak ngerti kenapa anggur Pekalongan kok kecut, tapi tetap saya makan Beb, tetap saya makan sama kayak tadi itu, jeruknya ya kecut sekali, itu tetap saya makan, bukan faktor apa-apa, karena saya itu meyakini bahwa makanan-makanan yang ada di hadapan kita hari ini, di hadapan kalian semua ada minuman-minuman atau makanan apapun, tolong itu makan, karena itu adalah makanan yang insya Allah penuh berkah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, ma min syahsyin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burin au syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihil barakah. Tidak ada makanan-makanan yang sudah kena berkahnya bacaan maulid kecuali di situ akan benar-benar tampak keberkahannya. Wa fi kulli ma wasala ilaihi min dalikal ma'kul. Dan ketika kita makan, itu semua anggota tubuh kita yang tersentuh makanan yang sudah dibacakan maulid itu semuanya ada barokahnya. Fa innahu yattaribu wa la yastagiru hatta yaghfirallah li akilihi. Karena makanan tadi akan terus mendesak para malaikat untuk kemudian memohonkan ampun kepada siapapun yang memakan makanan yang sudah dibacakan maulid. Faman syariba ma'an quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah wa haraja minhu alfu hilli wa illah. Jadi kalau ada minumannya enggak sampean? Ada? Bagus. Oke. Siapapun yang minum minuman yang sudah dibacakan maulid oleh teman-teman enggak jelas ini, itu luar biasa. Karena itu kalau kamu minum, insya Allah akan ada nur yang luar biasa hebatnya yang masuk ke hati kalian, dan akan keluar banyak sekali penyakit-penyakit dari hati kita yang sangat gelap ini. Yang penting wala yamutu dzalikal qalbu hina tamutul qulub. Dan insya Allah hati kita ini akan terus menyala, terus bersinar, terus hidup ketika semua hati sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lah yang gak kalah pentingnya Pak, makanya tadi saya ngomong, moga-moga itu benar-benar menjadi tempat yang ini tempat moga-moga jadi tempat yang berkah bi barokatil maulid. Karena begini, terusannya itu yang menarik. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukah. Sama tadi kesini bawa uang enggak? Bawa 10.000, 20.000 bawa. Oke. Oh ada yang 50 plete weh. Lah siapapun yang baca maulid kemudian di sana dia bawa uang dan uang itu kena berkahnya maulid, maka waqa'at wa khalato tilkad darahim, kan gini redaksinya, mangqara'a maulidan nabi ala darahim maskukah fiddatan kanat au dhahaba wa khalata tilkad darahim bighairiha. Kemudian uang yang kamu bawa tadi tolong jangan dibuat beli jajan,
nanti tolong bawa pulang, campurkan, jadikan satu dengan uang kamu yang ada di rumah. Waqa'at fi hadzal barakah. Insyaallah nanti uang kamu tanpa kamu sadari akan menjadi uang yang sangat barokah, akan berkembang dengan sendirinya. Wala yaftakiru sahibuha wala tafruhu yaduhu bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kamu setahun ke depan insya Allah nggak miskin kamu. Insya Allah setahun ke depan nggak miskin. Lumayan dong, biasanya mingguan miskinnya. Wah, ini setahun kamu nggak miskin. Itu kata Imam Fakhruddin. Saya hanya cerita saja, kata beliau begitu. Dan memang kalau nuwun sewu, maulid ini penting, bacaan maulid ini penting, karena ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al malaikah bi ahli dzalikal makan. Jenengan kalau baca maulid jangan tunggu ngundang Habibiddin, karena itu pasti hanya setahun sekali dan mahal. Padahal dimanapun kamu baca maulid itu, di rumah lah, di ngoten BB. Iya. Lah wong aku larang apa meneh Habibiddin Lah wong aku larang apa meneh Habibiddin. Aduh. Terus neka apa mau sampai lali ya? Lah kok larang? Gak larang ya sing aku lali. Karena begini, teman-teman, tidak ada tempat, rumah lah katakan, kamar atau apapun, yang di situ kamu baca maulid, kecuali di situ akan banyak malaikah untuk kemudian memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ammahumullah birrahmah. Wa ammahumullah birrahmah. Moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun kepada kita semua, khususnya kepada warga Bondowoso, secara umum kepada warga Indonesia, karena hampir seluruh ujung di bulan ini semuanya mengadakan maulid. Moga-moga bi barakatil maulid negara kita ini benar-benar aman, tentram. Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa min khawasi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil bughyah wal maram. Di antara keistimewaan baca maulid iki makane Pak Kapolres, sampeyan jangan sampai nunggu Kaji Rahmat ngadakan maulid kalau pengen Bondowoso aman. Jenengan juga harus ngadakan. Iya toh. Dan tidak perlu ngundang Habibiddin juga. Iyalah, haruslah. Karena kalau nggak Habibiddin nggak bisa ngumpulin orang sebanyak ini. Saya juga heran, orang kayak gini kok yang cinta banyak ya. Kadang-kadang. Tapi ya, nyatanya saya dibela Habibiddin ya bingung. Gimana? Saya juga agak heran. Saya itu kemarin lusa saya di Tegal, tadi malam di Pekalongan, saya sekarang di sini, besok di Demak. Itu kalau bukan karena jenengan ya berat loh Beb. Apalagi kan nggak jelas juga ini kita nasibnya. Jadi begitu Pak. Jadi yang namanya bacaan maulid itu diantara keistimewaannya adalah dia akan jadi pengaman untuk satu wilayah. Dan itu adalah cara yang paling efektif untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan. Makanya kalau kamu punya harapan, punya cita-cita, punya apa yang pengen kamu dapatkan, kemudian kamu kok sulit, tolong baca maulid itu. Kamu misalnya suka sama siapa, itu kok orang kok ngelirik saja nggak mau sama saya, sudah coba tolong baca bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Optimis anak itu pasti pada akhirnya mau sama kamu. Kalau nggak mau berarti anaknya juga baca maulid dengan bacaan yang lebih banyak. Kalau nggak mau begitu, sudahlah. Yang penting mantep aja dulu. Lah, itu pasti. Ada. Saya ini bukan kok mau nyanyi Gus Khalil pakai serban Pak. Bukan. Itu bukan. Dingin.
Dan saya kok nggak dapat jatah serban yang hijau-hijau ini, Pak? Oh, wah, gimana jenengan? Ya enggak apa-apa. Lagi saya enggak cocok sama Mas Khalil itu. Saya tadi kaget, saya pangling sama Mas Khalil karena saya enggak pernah ketemu beliau pakai serban. Tadi itu beliau pakai serban, saya kaget betul karena saya sampai enggak, loh jenengan Mas, wah ngeri, kok sudah pakai serban, sudah siap-siap jadi kiai dia. Kita aja belum jadi kiai kok dia sudah mau naik. Ya sido kiri. Alhamdulillah, yang penting moga-moga Indonesia aman. Apapun Indonesia ini rata-rata muslim, rata-rata santri, dan kita harus sama-sama tahu bahwa innal mu'min kama yu'jaru bi fi'lil fara'idi wal ma'murat fa innahu yu'jaru bi targil ma'asi wal mukhalafat. Ada beberapa kitab mengatakan bitarkil adza wadzarar, bahwa sebagaimana kita ini mendapatkan pahala karena melakukan perintah-perintah Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini juga mendapatkan pahala yang luar biasa hebat karena meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang kira-kira merugikan orang lain. Fa innal Islam jaa liyurfa'a al-adza wad-darar 'anil khalqi. Karena harusnya Islam ini datang untuk kemudian membuat ketentraman itu ada. Likai ya'ishu fi rahatin wa tuma'ninatin wa amanin. Di mana di situ banyak orang yang memeluk agama Islam, harusnya wilayah itu menjadi wilayah yang sangat aman, sangat nyaman, sangat tenang, harusnya begitu. Nah, apalagi kalau Kapolresnya mau mengadakan maulid, bukan hanya sekedar maulitan, bukan hanya sekedar ikut maulid, tapi mengadakan maulid. Karena ngomong-ngomong, maulid itu dari dulu itu yang penting mengeluarkan sesuatu, Pak. Nggih, Beb. Makanya orang-orang kayak kita ini nggak jelas sudah nasibnya. Maulidan tidak mengeluarkan sesuatu, malah mendapatkan sesuatu. Masalah itu. Masya Allah. Dalil patennya maulid itu pasti dalilnya Abi Lahab. Itu pasti sebagaimana di Muslim, di Bukhari atau dimanapun kitab-kitab sunan yang ada, itu pasti riwayatnya Ummi Habibah. Lamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahli fil manam wa huwa fi syarri hibah. Ketika Abu Lahab itu hatam, mati, meninggal, aku bingung bahasanya. Mergo saya ini orang Jawa itu bahasanya beda-beda. Ada orang itu sedo, kapundut, wafat, mati, modar, banyak macam-macam. Lama mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, maka ada sebagian keluarga itu bermimpi bertemu dengan beliau dalam kondisi yang sangat buruk. Wa huwa fi syarri hibah, fi syarri hal, dalam kondisi yang sangat buruk. Ba'du ahli ini semua muhaddis sepakat bahwa itu adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, ayahnya Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas dan yang lain. Kemudian faqala lahu madza lakit, bagaimana kabar kamu, apa yang kamu temui? Itu kayak kamu ketemu orang kecelakaan di pinggir jalan, sudah babak belur, kemudian kamu tanya, enggak apa-apa tah? Kira-kira begitu. Padahal sudah jelas-jelas darah semuanya sudah mengalir, sudah babak belur, kemudian ditanya, aman? Aman gundulmu? Itu maksudnya wa fi syarri hibah itu loh. Luar biasa, kondisinya sangat mengerikan. Kemudian dia hanya bisa menjawab, lam alqa ba'dakum, lam alqa ba'dakum ay rohoan. Memang nggak ada maf'ulnya. Lam alqa ba'dakum ay rohoan. Sangat-sangat mengerikan kabar saya. Aku itu bendino acarane mek disiksa malaikat. Saya ini setiap hari acaranya hanya dipukulin malaikat. Karena selama hidupnya, sepanjang hidupnya acaranya hanya memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anni sukitu fi hadhihi li'ataqati
bi'ataqati li Suwaibah ghairu anni sukitu fi hadhihi, kecuali di hari-hari tertentu saya itu mendapatkan keringanan karena saya ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ikut bahagia bagaimana? Bi'ataqati li Suwaibah, dengan cara saya ikut saya memerdekakan budak saya namanya Suwaibah. Memerdekakan itu berarti kehilangan, artinya ya ada yang dikeluarkan. Jadi kalau ngomongkan maulid kalau nggak ada yang dikeluarkan ya apalagi menerima, wah agak bahaya itu hisapnya, masya Allah itu nanti kalau ketemu Rasulullah, oh ini anak yang selalu jualan saya ini, wah bahaya itu. Kita ini siapa itu yang dihisap? Ya kita ini kiai, kita ini sudah 11 bulan waqala Rasulullah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 11 bulan barokah kita bunyi waqala Nabi, dapat uang kita. Lah ini pas ulang tahunnya Kanjeng Nabi tetap dapat lagi, masalah itu sudah pasti itu kira-kira. Tapi moga-moga ini semua adalah musyirun bi mahabbatin Nabi wa ta'zimi. Moga-moga apapun itu bentuknya, kumpul-kumpul kita di sini moga-moga adalah sebuah bentuk atau cara kita mengekspresikan mahabbah kita, kecintaan kita dan keterkaitan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting itu. Penting betul itu. Insyaallah. Aku gak kenal Pak Rohmat, kenal malah pegel. Wong kok lapangan sakmene ambane. Awut-awutan tenan iki. Lah ya saya nggak ngira kalau orang Bondowoso kayak begini atraksinya. Luar biasa betul. Juragan rokok. Wah. Kena pajak jenengan. Gak apa-apa Pak, ya harus kita bayar lah, tapi yang penting zakat Pak. Ya iya pajak tapi zakatnya ya jangan lupa gitu loh lah iya, insyaallah semoga-moga panjenengan menjadi bagian dari apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu zaman coba bisa lihat. Itu semua orang mesti ngerti bahwa yang paling istimewa di antara kita adalah yang paling bermanfaat di antara kita. Itu semua kitab syarah itu selalu mengatakan begini. Redaksinya pun begini. Artinya susunannya selalu seperti itu. Ai bimalihi wa jahihi wa ilmihi. Yang paling punya potensi untuk bermanfaat bagi yang lain itu ya kalau yang rekeningnya paling sehat, Pak. Satu. Yang kedua jabatannya paling tinggi. Kapolres, Ketua DPR, Kajari. Ini kalau sampai enggak masalah semua ini. Loh. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh, pertama apa? Siapa orang yang selamat besok di hadapan Allah ketika semua masih repot, masih panik? Pertama siapa? Imamun adil, pejabat yang baik. Artinya apa? Berarti orang yang nggak selamat paling awal boten ini cerita toh Pak. Tapi moga-moga selamat kabeh. Moga-moga selamat semua. Artinya moga-moga selalu beliau-beliau ini diberi taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk, petolong untuk kemudian memanfaatkan semua jabatannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ini Pak, niku aku mulai wedi ya, aku mulai cegat ya kiamat ya lah buriku Kapolres ya, bahaya tenan nih, aduh. Tapi memang begitu Pak. Pertama kali itu bimalihi, berarti orang yang paling diharapkan keberadaan manfaatnya adalah Kaji Rahmat. Yang kedua pejabat baru, ustadz nggak jelas kayak saya barang ini. Nah itu, ya memang begitu. Lah, masya Allah. Ahabbun nasi ilallah. Ini kata Rasulullah juga ini. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Tadfa'u
minhu kurbata au taqdi bihi daina au tatrudu minhu ju'a. Coba bayangkan Pak, makanya tetap jenengan Pak Rahmat masalahnya. Amal yang paling istimewa di sisi Allah adalah sebuah kebahagiaan yang bisa panjenengan bagi dengan banyak orang. Contohnya, kalau ada orang repot, jenengan selalu ada untuk kemudian mengatasi, paling tidak mengurangi kerepotannya. Autakdi anhu daina, atau mungkin Allah Ta'ala mengangkat panjenengan pada situasi kalau ada orang atau tetangga keluarga punya hutang, jenengan yang nyaur. Malah tepuk tangan. Oh, iya aku ngomong iki, awakmu selalu mental kamu jangan mental hutang lah. Kamu itu mentalnya adalah oke, berarti tahun depan saya kayak Kaji Rahmat. Lo ngono mentalmu oke, berarti utangku ben disawar Kaji Rahmat. Mental apa-apaan itu? Salasa hakun 'alallahi aunuhum, kata Rasulullah. Ada 3 orang pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid fisabilillah, siapapun yang berjuang di jalur Allah Subhanahu wa taala. Al-mukatab yuridu al-ada, kemudian orang mukatab yang pengen nyaur. Kalau bapak saya, kalau Murati, bapak saya selalu ngomong gini, setiap orang yang punya hutang dan dari awal dia hutang memang niat pengen nyaur, pasti oleh Allah Ta'ala dikasih jalan untuk menyaur hutangnya. Jenengan-jenengan yang hari ini masih terjerat, apa terjerat ya bahasa Indonesia ini? Terbelenggu, bener Pak, matur suwun. Apa lali ya bahasa Indonesianya we. Jenengan-jenengan yang hari ini masih dibebani oleh hutang-hutang dan belum punya jalan untuk menyaur, insya Allah itu dari awal memang jenengan gak pengen nyaur. Saya kata koi, awakmu nek ngopi mbek kancamu, terus moron jawil kancamu, atasono sik, bayarono sik, aku mau njibuk rokok, kerupuk telu, ote-ote loro, iku hakikate kowe pengen nyaur apa gak? Gak, jujur tak takoki saiki. Mlebu neraka wae gak jujur. Kudu mau jawab jujur. Kamu ngopi, kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang sama sekali, ada orang ngajak ngopi kamu ikut. Kamu ambil jajan, kamu ambil makanan, kamu ambil kerupuk, bahkan ngambil rokok. Terus kemudian kamu bisiki temanmu, kamu dulu yang bayar. Nanti kapan-kapan kak ganti. Iku asli wae pengen niat ganti ora? Ora blas. Pokok enek kanca model maknane ya wis ikhlas kowe. Maknanya ya gak mungkin balik. Tapi siapapun di antara kita kok ketika hutang memang dari awal niatannya nyaur, pasti oleh Allah akan dikasih jalan untuk nyaur utang yang menjadi beban kita. Yang terakhir an-nakih yuridu al-afaf, yang pasti mendapatkan pertolongan Allah. Orang pengen nikah tujuannya untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Mesti mana jomblo bocah senggak payu-payu, tolong perbaiki niatnya. Gak payu iki? Aduh, tobat san. Piye iku? Memalukan dunia persilatan ya. Aduh, ya apa awakmu iku? Gawat itu. Moga-moga segera dapat jodoh. Moga-moga segera. Wah, jangan sampai itu nanti memalukan Habibidin itu. Bagaimana ini? Kok ada anak buahnya Habibidin nggak laku-laku, kan bahaya itu. Bahaya sekali itu. Aduh, dah lah. Insya Allah kalau sudah, moga-moga nanti segera ketemu itu. Kata Sufyan As-Tsauri ketika ditanya, saya ini sudah coba untuk cari jodoh kok nggak ketemu-ketemu, istighfar. Oh iya, istighfar sebanyak-banyaknya. Ya bagi yang belum menikah, yang sudah menikah, istighfar nggak itu tujuannya. Wah ini berarti bagaimana ini saya kalau istighfar lagi, wah kiamat. Sudahlah, yang penting moga-moga keberkahan maulid benar-benar dirasakan oleh kita semua, oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita. Moga-moga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan menolong kita, menyafaati kita min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, ila yaumil liqa'illah. Saya pikir saya tidak perlu matur lagi,
Tadi sudah banyak, sudah diingat-ingat saja apa yang tadi dilakukan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Kalau saya ya anggapan ya kita guyon-guyon, kita ketemu, kita pernah ketemu, moga-moga kita nanti akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, moga-moga ditata hidupnya, dan yang paling penting moga-moga keluarganya dijadikan keluarga yang berkah, keluarga yang salih, salihah, dan kalau sudah waktunya nanti tapi moga-moga semuanya mendapatkan husnul khatimah. Saya pikir itu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Ki Haji Abdurrahman Al-Kautsar yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya yang luar biasa pada acara kita malam hari ini. Dan insyaallah semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadikan kita semakin beriman kepada Allah dan semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga doanya terkhusus untuk Haji Rahmat beserta seluruh keluarga besar CV Suud Rokok 88. Semoga tempat ini benar-benar menjadi tempat yang barokah. Karena Gus, perlu diketahui ini memang lokasi saya sendiri ngisi di sini sudah 5 kali. Ini 5 kali berturut-turut Az-Zahir sama Habib Muhammad. Apa? Tahun depan insyaallah antum tetap diundang. Tetap harus ada Gus Kautsar di sini, harus nyampe lagi. Kalau pertama memang terasa jauh Gus. Dari Kediri ke sini ke Bondowoso pertama kali terasa jauh. Tapi untuk berikutnya dari Pekalongan, kalau saking Jombang mau dalu. Saya tadi malam dari Jombang langsung ke sini. Jenengan dari Pekalongan, orang Abari jenengan. Coba ngasih tahu saya, Bib saya mau ke Pekalongan, jadwal saya batalkan langsung. Coba Gus Kautsar WA, Bib tanggal sekian saya di Pekalongan, jadwal Az-Zahir saya batalkan langsung demi menjamu jenengan. Ngene kan orang kabar-kabar aku kurang ngerti. Oke. Salam Nabi Muhammad. Pak Kapolres, itu tadi saran dari Gus Kautsar. Kita jalankan bareng-bareng, tapi tolong tadi bahasa gak perlu ngundang Habibidin jangan didengarkan itu. Jangan. Bahaya. Ini sebelahnya kita juga Pak Bupati Gus Kautsar. Sebelah kiri jenengan. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Padahal saya tadi berharap jenengan juga gojlok beliau berdua gitu loh. Tapi sepertinya tadi jenengan belum tahu kalau yang di sebelah jenengan ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Dan yang membuat saya kagum tadi begitu beliau menyampaikan tadi dalil soal makanan yang telah dibacakan Maulid itu mengandung barokah yang luar biasa. Langsung saya yang pertama buka Pak Bupati mau. Dari awal sebelum Gus Kautsar bawa itu tadi, makanan di depan itu nggak ada yang makan tuh. Begitu makanan yang dibacakan mau langsung Pak mau saya pertama, Masya Allah, nang buri barangnya. Ketua DPR Pak Kapolres entek kabeh jajare langsung, Masya Allah. Iki ki dibagi nang kono. Ki makanan telah dibacakan Maulid, kayak yang jomblo-jomblo ki bendang nikah iki. No, tak bagi. Lon-lon baik. Gus, tukang syuting kula juga jomblo nih Gus. Mas Edwin tukang syuting kula nih jomblo cuman second. HP niku cuman HP ces tok, orang kudus buku rono. Motor tanpa PPKB niku. Motor cuman STNK dan tok lho. Ngeten itu. Nanti insya Allah Gus, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari semua akan buat Pemkab Bondowoso bersolawat di alun-alun Bondowoso. Gitu ya Pak Kapolres ya, sama Pak Bupati. Tapi tolong tetap ngundang Gus Kautsar. Gus Kautsar dihadirkan kembali ke Kabupaten Bondowoso. Sepertinya penggemar Gus Kautsar malam ini semakin banyak, luar biasa. Padahal baru pertama ke Bondowoso tapi langsung memikat hatinya masyarakat Bondowoso yang kota tape. Bondowoso ini kota tape Gus. Produksi tape terbesar ada di Bondowoso. Makanya wong manis-manis kabeh kaya tape. Juga ono sing rada kecut kaya tape juga ono. Sallallahu Nabi Muhammad. Wes, kita lanjutkan dengan qasidah lagi, nanti kita tutup dengan doa bersama-sama.
Mugi-mugi semoga apa yang didoakan, diharapkan oleh Gus Kautsar tadi menjadi kota Bondowoso yang aman, kabupaten yang aman, yang damai, yang tentram, makmur, sejahtera insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadal. Apa? Khabiri. Akeh teman jalan. Apa lagi? Apa? Mughram, khabiri, terus apa lagi? Apa Jaribin? Hah? Yamim nahwal Madinah. Iya. Ya, Mughram. Ya, syaratnya tadi seperti Gus Kautsar sampaikan, kalau dengar solawat, dengar nama Nabi, ikut solawatan yang keras suaranya. Kalau jenengan lemes, saya selesai. Tapi kalau jenengan ikut baca solawat, suaranya kencang, suaranya keras, saya tetap semangat bersolawat sampai jam 5 subuh nanti. Maksudnya jam 5 subuh saya nyampe di tempat lain nanti gitu loh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.